بسم الله والحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan semoga Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat, bertemu lagi dengan saya pecinta Salawat Channel. Semoga channel ini semakin ke depan berkembang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi subscribe untuk channel ini. Semoga satu subscribe Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe, dan kalau dianggap bermanfaat silakan di-share. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat, kali ini saya akan membahas tentang 17 keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita, amalan yang bisa kita amalkan untuk kita menjadi insan yang lebih kuat secara lahiriah, batiniah. Karena dua hal ini kalau sama-sama kuat akan saling mendukung. Terutama batiniah kita harus sehat, harus kuat. Insyaallah lahiriah kita juga, jasmani kita akan sehat dan kuat pula. Nah, sahabat, olehku dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ya sahabat, ada masa di mana manusia merasa berat dan merasa lelah. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya yakni dengan berzikir untuk memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tersebut bertujuan untuk memberikan ketenangan dan memohon jalan keluar. Nah, sahabat, berikut salah satu zikir terbaik yang memiliki 17 keutamaan, yakni la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, fadilah yang pertama daripada zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim atau bekal di surga. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda pada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim," karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim merupakan zikir yang penuh kebaikan hingga nantinya bisa menjadi jalan untuk mendapat hal berharga di surga. Sebab itulah pengaruh zikir terhadap jiwa. Fadilah yang kedua atau manfaat yang kedua daripada zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah meningkatkan rasa taat. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Zikir la hawla wala quwwata illa billah akan memberikan rasa taat yang lebih sebab menyadari secara langsung pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Fadilah yang ketiga, akhlak mulia. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga?" Maka aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah." Jelas bahwa zikir la haula wala quwwata illa billah merupakan akhlak mulia yang sering dilakukan oleh orang soleh yang memahami alasan pentingnya akhlak mulia menurut Islam. Nah, fadilah yang keempat adalah melindungi dari bahaya. Suatu ketika di zaman dulu, zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim memberikan pertolongan untuk lepas dari bahaya. Sebab termasuk keutamaan berzikir kepada Allah yaitu suatu ketika
Asy-Syijai melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya yang bernama Auf telah ditawan oleh musuh. Maka Rasulullah SAW berpesan kepadanya agar Asy-Syijai mengutus seorang untuk menemui anaknya dan menyampaikan agar Auf memperbanyak membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, fadilah yang kelima adalah memberikan kekuatan. Dan zikir la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim terbukti memberikan kekuatan dan keberhasilan secara menjadi orang sukses menurut Al-Quran. Maka setelah hal tersebut disampaikan dan Auf memperbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, terjadi bermacam keajaiban. Berdapat tidak? Tali kulit yang mengikat tangan Auf tiba-tiba terlepas. Maka Auf pun kabur dengan menunggang unta milik musuh. Selanjutnya, fadilah yang keenam adalah jalan keluar segala kesusahan. Sahabat, dalam surah At-Talaq yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Memang zikir la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ialah jalan keluar atas segala permasalahan dan memberikan pertolongan atas segala kesusahan atau kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya, fadilah yang ketujuh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya ia merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan pembendaharaan surga. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebab menjadi suatu yang disukai Allah dan memiliki banyak kebaikan. Selanjutnya, sahabat, fadilah yang ke-8 adalah penawar segala penyakit. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka hal itu sebagai penawar baginya dari 99 penyakit, dan yang termudah adalah rasa bimbang. Segala penyakit hati dan kesedihan serta kesusahan akan hilang jika sering mengamalkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebab merupakan ungkapan doa dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabat onlineku rahimakumullah, fadilah yang ke-9 adalah mengalahkan Masya Allah. Zaman dahulu juga ada suatu kisah tentang seorang yang bisa mengalahkan Masya Allah ketika berperang dengan berusaha sebaik mungkin dan memperbanyak membaca zikir la hawla wala quwwata illa billah. Hubab bin Salamah rahimahullah saat menghadapi musuh dan mengepung sebuah benteng sangat senang memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, sahabat, fadilah yang ke-10 adalah memudahkan pekerjaan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalimat la haula wala quwwata illa billah mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap kepada raja dan orang yang ditakutkan. Selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan, berusaha sebaik mungkin dan banyak membaca zikir la haula wala quwwata illa billah akan membantu memberikan keberhasilan pada setiap usaha yang dilakukan. Nah, sahabat onlineku rahimakumullah, kita lanjutkan. Fadilah la haula wala quwwata illa billah yang ke-11 adalah jauh dari petaka. Makhluk rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, maka akan lenyap dari dirinya 70 pintu petaka. Yang paling rendah adalah bencana kemiskinan. Dengan membaca zikir la haula quwwata illa billahil aliyyil azim secara rutin akan melindungi dari segala bahaya dan dari segala malapetaka yang merugikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ke-12 adalah kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW yang mulia bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat yang berasal dari bawah arsy, dari pusaka surga?
katakan olehmu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Niscaya Allah akan mengatakan, hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindungan. Allah menyukai hambanya yang banyak menyebut zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sebab menjadi wujud bahwa hamba tersebut mengakui kekuatan Allah dan berserah diri pada Allah dengan tetap berusaha serta melakukan yang terbaik yang ia mampu, sehingga Allah selalu menolongnya dan memberi jalan keluar dari tiap kesulitan yang dihadapi. Nah, selanjutnya sahabat, fadilah yang ke-13 adalah jauh dari laknat Allah. Berbanyaklah al-baqiyat as-salihat, yaitu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan la hawla wala quwwata illa billah. Ini ada hadis Ahmad Ibn Hibbah dan Al-Hakim dari Ibn Sa'id radhiyallahu anhu. Tentunya zikir la hawla wala quwwata illa billah yang merupakan salah satu zikir terbaik akan menjauhkan dari laknat Allah, sebab memiliki pahala dan nilai yang begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Fadilah yang ke-14 adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi berkata, la hawla wala quwwata illa billah itu kalimat yang digunakan untuk menyerahkan diri dan menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk memiliki suatu urusan. Iya, kalimah yang menyatakan bahwa seorang hamba tiada mempunyai daya upaya untuk menolak suatu kejahatan atau kemudaratan dan tiada mempunyai daya kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kepada dirinya, melainkan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang hanya berusaha dan hasil wajib diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya membaca zikir la haula quwwata illa billahil aliyil azim dan segala sesuatu akan datang sendiri. Namun juga harus disertai usaha maksimal sehingga apa yang diusahakan berhasil dan benar-benar memberikan keberkahan untuk hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya sahabat, adalah fadilah yang ke-15 adalah jauh dari penyakit hati. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Secara lengkap kita juga menambahkan lafaz aliyil azim ini, ya, berarti yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wala quwwata illa billah. Kita tambahkan dengan aliyil azim yang berarti maha tinggi dan maha agung di belakangnya. Boleh menambah pujian dari lain dalam zikir la haula la quwwata illa billahil aliyil azim, sebab akan menjauhkan diri dari sombong dan menjauhkan dari segala penyakit hati dan berbahaya. Yang ke-16 adalah menenteramkan hati. La haula wala quwwata illa billah berulang-ulang kali menyerahkan segenap hati kita kepada Sang Khalik kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jiwa kita akan tenang, tentram dan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua zikir termasuk zikir la haula wala quwwata illa billah akan memberikan ketenangan hati sehingga ia jauh dari hati yang gundah atau sesat. Nah, fadilah yang ke-17 adalah ada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah mengenai zikir la haula wala quwwata illa billah yang memberikan pertolongan untuk para nabi dan rasul terdahulu. Sebab zikir tersebut akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan izin Allah kesulitan apapun yang dihadapi dapat dijalani dan dilewati dengan indah dan penuh keberhasilan. Nah sahabat, itulah 17 fadilah kedahsyatan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah yaitu la haula wala quwwata illa billah. Semoga kita bisa amalkan dengan penuh istiqomah dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kesulitan apa yang kita alami dengan mengucapkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada monopoli para nabi, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap bugar meski dibakar api oleh raja, atau Nabi Musa yang dikejar musuh dan tersudut di tepi laut hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan terbelahnya laut.
Ataupun Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan putus asa, terbuang dari kapal kemudian dimakan seekor ikan hiu, tapi bisa tetap hidup. Juga ketika Rasulullah SAW dikejar musuh hingga mulut gua bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tetapi musuh tidak dapat melihatnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang semacam itu juga diperuntukkan untuk kaum muslimin melalui hauqallah, yaitu lafaz la haula wala quwwata illa billah yang kita bisa tambahkan dengan lillahil aliyyil azim. La haula wala quwwata billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sahabat onlineku, demikianlah pembahasan saya hari ini. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kita, Anda, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan beriman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.